bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ditunggu kakak-kakak dan bunda semua, ditunggu untuk bisa dihidupkan videonya ya, bagi yang bisa menghidupkan video, karena Coach Dona sudah hadir nih di room. Dan tadi juga kita sudah menyimak bersama-sama video terkait konten, maksud saya konten terkait dengan wanita, keluarga versus karir. Nah, ini akan kita banyak bahas terkait dengan sharing-sharing pada malam hari, pada sore hari ini. Baik, assalamualaikum Coach Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi, Kak Holly. Gimana kabarnya Kak Holly? Alhamdulillah, aku selalu sehat Coach Dona. Gimana Coach Dona kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Holly selalu ceria ya wajahnya. Amin, ini menandakan saya selalu bahagia Coach. Mempersiapkan diri untuk menjadi imam terbaik. Aduh. Terbang nih Coach. Baik, Coach Dona, pada kesempatan sore hari ini kita kan lebih banyak sharing ya, sharing session, judulnya sharing session terkait dengan parenting skill. Ini pilihan mama cerdas, keluarga versus karir. Mana yang diutamakan? Nah, kalau dari Coach Dona sendiri, oke lah, langsung saja lah saya serahkan langsung kepada Coach Putri Romadona. Kepada Coach Putri Romadona dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Holly untuk kesempatannya, dan terima kasih banyak untuk tim Akira yang luar biasa ya, dengan event-event yang luar biasa juga yang menjadi pertumbuhan ya, menjadi wadah pertumbuhan bagi para ayah bunda maupun yang belum menikah juga. Banyak sekali kelas-kelas yang menjadi ruang bertumbuh kita bersama ya teman-teman semuanya. By the way, suara saya terdengar jelas nggak nih Kak Holik dan teman-teman? Sudah jelas Coach. Oke, terima kasih Kak Holik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh nggak nih ke teman-teman semuanya ya, bagi yang bisa memunculkan videonya, harap memunculkan videonya ya, karena saya paling suka sekali di kelas itu interaktif ya, kakak-kakak semua ya. Jadi kalau seandainya nih ya, kalau seandainya tiba-tiba saya pengen nanya gitu ya, bukan bentuk ujian ya teman-teman ya, tapi bertanya di sini adalah bentuk diskusi kita, atau bahkan sebaliknya. Tapi saya lebih senang interaktif ya teman-teman ya, karena memang sejatinya seorang coach itu bertanya sebenarnya ya. Jadi ini dulu nih yang perlu kita pahami ya, perbedaan coach dengan trainer itu ada perbedaan nih ya teman-teman semuanya. Nah mungkin nanti ya boleh lah ya Kak Holik nanti singgung-singgung sedikit ya perbedaannya Kak Holik ya. Oke teman-teman semuanya. Nah kaitannya dengan pembahasan kita hari ini sebenarnya sharing session ya Kak Holik ya. Cuman di sini kita coba ulas sedikit ya teman-teman semuanya ya. Dan tadi juga sudah kita simak bersama ya video singkat yang kurang lebihnya menjelaskan tentang gimana sih kita sebagai keluarga, sebagai orang tua khususnya, baik itu sebagai ayah, baik itu sebagai ibu, karena di sini saya lihat tidak hanya bunda ya, Kak Holik ya, tapi juga ada ayah di sini ya, sebagai orang tua untuk bisa profesional dalam pekerjaan, dalam berbisnis, maupun dalam berkeluarga. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semuanya, terlepas dari video yang sudah teman-teman simak ya, kalau menurut teman-teman sendiri nih, boleh dijawab via chat, boleh dijawab langsung ya teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya silahkan dijawab ya. Siapa sih yang lebih penting? Pekerjaan atau keluarga? Boleh dong dijawab. 1 menit ya, silahkan dijawab. Boleh via chat, boleh langsung di-unmute aja suaranya ya. Oke, ini yang sudah nonton video ini berarti ya. Keduanya prioritas keluarga, dua-duanya kawah mantap. Ini berarti sudah menyimak semua ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Imbang, Bu Fatma, mantap. Ada yang punya pendapat lain? Dua-duanya Kak imbang, keduanya. Oke, semua menjawab dua-duanya ya. Sambil beraktivitas Kak, belum bisa open cam. Oke. Nah, keduanya sangat penting karena saling support. Oke, mantap. Benar ya, keduanya penting karena saling support dan kita sepakati bersama ya teman-teman ya. Kita sepakati bersama bahwa keduanya penting. Kenapa? Karena alih-alih nih teman-teman semuanya, banyak di luaran sana mungkin yang belum menyadari bahwa sesungguhnya ketika mereka menyadari keluarga lebih penting, kan banyak. Bisa jadi kita yang kemarin seperti itu. Kalau ditanya sebelumnya, siapa sih yang lebih penting? Keluarga
Apa pekerjaan kita? Hampir semua menjawab itu keluarga. Benar kok, nggak ada yang salah ketika ada yang menjawab keluarga yang lebih penting. Nggak ada masalah. Hanya permasalahannya adalah ketika menganggap keluarga yang paling penting. Lalu ketika bekerja, pekerjaannya itu membuat ada beberapa hal, karena kan setiap pekerjaan nggak semuanya mulus ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Ada masanya kita dirundung oleh stres, ada masanya kita diminta untuk tugas yang lebih, yang sebenarnya waktu kita berkeluarga kita pakai untuk pekerjaan kita. Nah, di saat-saat seperti itu ketika kita tidak profesional menyikapinya, lalu emosinya terpendam di dalam perasaan kita. Dan ketika kita pulang ke rumah, apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Ketemu anak nih, alih-alih katanya keluarga yang paling penting. Tapi pas ketemu anak ngajak main aja Bapak Ibu semuanya. Kita jawabnya, nanti anak ya, mau istirahat dulu. Nah itu satu, itu masih agak mending tuh ya Bapak Ibu semuanya ya. Yang lebih parahnya, ketika kita ketemu dengan anak kita salah dikit, emosi kita udah meledak-ledak. Nah, pertanyaannya, apakah benar kalau keluarga itu menjadi yang paling penting? Apakah benar kalau keluarga itu penting untuk kita? Sekalipun kita sekarang menjawab kedua-duanya penting, namun pertanyaannya, ketika kita bekerja, ketika kita belum mampu profesional, siapa yang jadi korban? Yang sudah menikah sebagai istri, siapa yang jadi korban? Nggak hanya anak ya, Bapak Ibu semuanya. Apalagi yang jadwal kerjanya full nih ya, yang biasanya di swasta ya, dari pagi sampai malam ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ketemu suami hanya jam 9 malam. Suami, hanya Mbak. Jam 9 malam, lalu ya hanya ketemunya sepanjang malam itu aja ya, pagi jam 6 udah siap-siap lagi. Belum ketemu anak, ketika pulang anak-anak sudah tidur duluan. Lalu dengan kita sebagai misalkan nih, yang bapak-bapak, yang suami ya, suami dengan alasan saya mencari nafkah. Jadi semua pekerjaan itu adalah istri yang mengerjakan. Pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, sudah bahagiakah istri kita? Bukankah nyawa rumah itu adalah nyawa seorang ibu? Ketika ibunya bahagia, maka seisi rumah akan bahagia. Dan ini berlaku buat kita para wanita karir ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di sini ini tamparan buat kita bersama, nggak hanya kepada bapak-bapak, tapi kepada ibu-ibu juga, apalagi ibu-ibu yang memilih berkarir, baik itu berbisnis maupun bekerja. Ketika kita berbisnis atau ketika kita bekerja, ketika waktu kita full aja, kita bilang, saya pengen nyiapin waktu buat anak saya, tapi ketika bersama dengan anak, kita sibuk dengan gadget kita. Lalu badan kita sama anak kita, tapi pikiran kita kemana-mana. Jadi ketika anak kita ngajak main, kita nggak sempetin tuh mainnya. Sampai dia ketiduran lagi. Sampai besok lagi. Begitu seterusnya. Nah, ini yang disebut bahwa siapa sih yang menjadi korban sebenarnya? Alih-alih keluarga yang paling penting. Kita bekerja untuk berkeluarga. Kita bekerja untuk keluarga, untuk kebahagiaan keluarga. Namun nyatanya, yang menjadi korban selama ini adalah keluarga kita. Namun dengan mindset kita yang baru, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kedua-duanya penting. Yes, kedua-duanya penting. Tinggal bagaimana memprofesionalkan keduanya. Nah, ini PR kita bersama nih ya Bapak Ibu ya, bukan berarti saya sudah perfect belum. Saya pun masih terus belajar ya. Nah, disinilah proses kita belajar bersama ya Bapak Ibu semuanya ya. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah yang bekerja pun berbisnis, apalagi berbisnis ya, berbisnis itu luar biasa loh Bapak Ibu semuanya. Ketika ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah begitu ya, lalu ada masanya kita harus update sesuatu, apalagi online, misalkan jualan online gitu ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, dan itu kan tidak lepas dari gadget ya. Nah, bagaimana tuh kita bisa profesional menjalani bisnis kita? Selain kita perlu ada untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita, untuk suami kita, jangan sampai ketika kita lagi sibuk tuh ya, sebenarnya masih bisa kita fleksibelin waktu kita untuk menyambut suami kita pulang, namun karena sibuk nih ya,
Gara-gara pengen bales nih ya, bales customer, lalu sampai suami pulang dicuekin aja. Anak-anak ngajak main, full seharian kita sibuk sama HP kita. Jadi cuma badan kita yang ada sama mereka, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan itu pada akhirnya nanti kita sendiri yang akan menyesal. Keluarga versus karir, begitu ya, kaholiknya tema kita hari ini ya. Mana yang lebih penting? Jadi kalau kita sudah sepakat kedua-duanya, artinya tugas kita adalah bagaimana membuat keduanya profesional. Nah, seperti yang kita sudah simak ya dari video yang sudah Bapak Ibu teman-teman semua tonton tadi maupun sebelumnya. Di situ sudah ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nanti selebihnya kita tanya jawabnya, kita sharing real case dari yang dialami oleh teman-teman ya. Nah, sedikit saya ulas kembali. Gimana sih cara kita supaya kita bisa profesional? Karena sejatinya keduanya adalah penting. Kenapa penting? Karena dalam bisnis pun ketika kita sudah memutuskan untuk berbisnis, kita punya tanggung jawab untuk bisnis kita. Apalagi kita sudah punya tim dalam bisnis kita. Bagaimana tim, yang namanya tim pasti punya harapan kepada kita. Bagaimana tim juga bisa bertumbuh. Kan begitu PR kita, tanggung jawab kita. Nah, ketika kita bekerja, bukankah kita sudah punya tanggung jawab dengan perusahaan di tempat kita bekerja? Ketika kita tidak profesional, akan diminta itu pertanggungjawaban kita. Sekecil apapun itu. Dalam bekerja. Jadi bukan berarti ketika kita seorang ibu, ini yang case-nya para ibu ya, kewajiban akan kembali ke rumah, benar kembali ke rumah. Namun ketika kita sudah memutuskan untuk berbisnis maupun untuk bekerja, kita sudah punya tanggung jawab lebih. Jadi tugas kita bukannya mengorbankan salah satunya, tapi bagaimana kita mampu menambah waktu kita. Walaupun waktu kita 1 kali 24 jam itu nggak akan bisa ditambah, Bapak Ibu semuanya. Namun yang bisa ditambah adalah bagaimana kualitas keseharian kita. Bagaimana kita menyiapkan waktu kita, bagaimana kita memanage waktu kita. Bukan berarti tubuh kita juga kita biarkan ya Bapak Ibu semuanya ya. Makanya dalam waktu 1 kali 24 jam kita perlu terus upgrade tuh jadwal harian kita. Supaya apa? Apalagi yang pebisnis nih ya. Pebisnis itu jadwalnya nggak pasti. Jangan sampai cuma gara-gara jadwalnya nggak pasti semaunya kita. Pada akhirnya kita mengorbankan bisnis juga. Lalu kapan mau berkembangnya? Oke lah yang belum punya tim begitu ya. Cuma pengen nambah-nambah uang jajan aja. Fokusnya ke rumah ya nggak masalah. Itu juga nggak salah ya Bapak Ibu ya. Karena bisa jadi baginya adalah yang terpenting keluarga. Nggak masalah, setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Namun bagi saya pribadi, dan bagi teman-teman yang juga beranggapan sama seperti kita, ketika kita sudah memutuskan untuk berbisnis, ketika kita sudah memutuskan untuk bekerja, keduanya itu bagaimana kita bisa mengaturnya dengan sebaik mungkin. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Ketika kita sudah mampu memanage waktu kita, ketika kita bersama dengan keluarga kita 100% bersama dengan mereka. Taruh dulu tuh HP. Karena hambatan terbesar kita semua ya, dan saya yakin kita semua nggak ada tanpa terkecuali di zaman seperti saat ini. Gadget itu satu-satunya faktor hambatan terbesar kita. Padahal sebenarnya pekerjaan udah selesai, begitu ya Bapak Ibu ya. Namun gara-gara si gadget tuh ya, kepo, ya pada akhirnya habis waktu kita di sana. Nah, penting bagi kita untuk menyadari ini, Bapak Ibu semuanya. Apa sih yang kita cari ya, Bapak Ibu ya? Kalau memang kita pengen berbisnis, pastikan waktu kita ketika orang lain tidur, di saat itulah kita bekerja. Ketika orang lain sudah beristirahat, disitulah kita bekerja. Ketika anak-anak kita sudah istirahat, di saat itulah kita bekerja. Bagi kita yang orang kantoran, yang bekerja di kantor, pastikan ketika di kantor kita 100% dengan pekerjaan kantor kita, enggak dengan pekerjaan-pekerjaan di luar pekerjaan kantor kita, karena akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk mikirin anak di rumah. Pastikan apa yang harus kita selesaikan di rumah, termasuk anak-anak kita itu sudah beres di pagi hari. Jadi ketika kita bekerja, itu sudah full 100% Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika udah sampai rumah tuh, taruh dulu semua pekerjaan Bapak Ibu. Kalaupun memang ada yang harus dibawa pulang, kerjakan ketika anak-anak sudah beristirahat. Atau seminimalnya kalau memang kita harus ada pekerjaan tambahan ya, pastikan ada waktu. Ketika bertemu dengan anak kita sambut dia sebaik mungkin.
Kita berikan ekspresi terbaik kita kepada mereka. Kita berikan sapaan terbaik kita kepada mereka. Kita dengarkan cerita-cerita mereka, walaupun hanya setengah jam, Bapak Ibu semuanya. Itu sudah sangat berarti bagi mereka kalau kita mampu 100% hadir kepada mereka. Nggak hanya pada tubuh kita saja yang kita hadirkan, ya, tapi pikiran kita, mata kita, itu gadget kita, itu nggak ada artinya apa-apa, Bapak Ibu semuanya. Apalagi kalau misalkan anak kita amanahkan juga nih ke pengasuh. Jangan sampai anak kita malah lebih cinta sama pengasuhnya daripada sama kita orang tuanya. Nauzubillah ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi pastikan walaupun dalam satu hari kita nggak bisa full bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita, nggak hanya anak-anak ya, suami kita, istri kita, pastikan ada waktu tertentu kita bisa full time dan full heart bersama mereka, walaupun hanya 1 jam, walaupun hanya setengah jam, pastikan berkesan di hati mereka. Pastikan setiap hari ada hal yang berkesan buat mereka. Itu dalam keluarga ya, Bapak Ibu ya. Lalu dalam pekerjaan, pastikan ketika kita bekerja, udah nggak lagi tuh mikirin misalkan lagi berantem sama suami, kepikiran dibawa ke kantor. Nah itu jangan sampai ada ya Bapak Ibu ya. Kepikiran anak juga ya, pastikan sudah selesai semua keperluan-keperluannya. Dengan begitu kita pun bisa full heart pada pekerjaan kita. Nggak lagi tuh ketika dimintain tugas, kita ngerasa, beban gitu ya Bapak Ibu semuanya, loh itu kan tanggung jawab kita ketika kita bekerja ya. Jangan sampai kita menganggap beban ketika kita diamanahkan tugas baru. Padahal itu sudah tanggung jawab kita. Artinya apa? Kita yang salah, ada yang salah terhadap diri kita. Apa yang salah? Bisa jadi kita selama ini manajemen waktu kita kurang baik nih. Waktunya istirahat, kita malah begadang, misalkan begitu. Oke lah, begadangnya hal yang bermanfaat. Kalau seandainya begadangnya bukan hal yang bermanfaat, ya kita sama aja merugikan diri kita sendiri ya. Jadi ketika bekerja kita udah banyak lelahnya Bapak Ibu semuanya. Begitu. Yang jadi korban siapa? Ya pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita. Sementara dalam karir kita selalu pengen meningkat ya karir kita ya. Namun ketika performance kita dilihat oleh atasan kita tidak baik, bagaimana karir kita bisa meningkat Bapak Ibu semuanya? Kuncinya adalah performance kita, untuk kita bisa terus meningkat. Tapi kalau kita belum mampu memberikan performance terbaik, bagaimana kita bisa terus meningkat? Dalam bisnis pun begitu, kalau kita tidak melakukan performance terbaik, ya bagaimana bisnis kita bisa terus up, bisa terus naik ya? Bisa terus grounded kalau bahasa kita ya, Bapak Ibu ya. Itu dalam pekerjaan, dalam karir. Ketika keluarga tadi ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ketika keluarga anak-anak kita nggak merasakan kita ada di antara mereka. Suami kita ngerasa kita nggak ada untuk mereka. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya ketika pasangan kita mendapatkan sosok yang bisa mendengarkan cerita mereka. Mending kalau yang mendengarkan laki-laki ya, jadi sahabat ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kasusnya adalah suami kita ya. Pun begitu ya, yang suami ya, bapak-bapak ya di sini ya, istrinya nggak ada tempat curhatnya, apalagi istri nih yang mayoritas paling suka curhat, tapi nggak dapat tempat suaminya. Dia dapat nih tempat curhat dari tempat yang lain, Bapak Ibu semuanya. Jangan salahkan kalau banyak kasus di luar sana pada akhirnya terjadi perselingkuhan dengan teman kerja. Banyak. Banyak banget. Bahkan beberapa waktu kemarin juga ada ya, yang share ke saya dan dia statusnya ya dalam kondisi itu sedang ada hubungan dengan teman kerjanya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kembali lagi, kita nggak bisa 100% menyalahkan orang lain. Kalau misalkan case-nya seperti itu, kembalikan kepada diri kita apa yang salah terhadap kita. Apa yang sudah kita perbuat. Jangan-jangan selama ini kita menganggap keduanya adalah penting, namun kita sendiri belum profesional menjalaninya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menjalankannya dengan baik tadi ya? Anak-anak kita bisa full heart, full time ke mereka. Lalu pekerjaan kita juga bisa memberikan performance terbaik kita. Nah, bagaimana nih keduanya bisa berjalan secara berimbang? PR-nya adalah tadi ya yang selalu kita singgung dari awal, manajemen waktu itu penting banget Bapak Ibu semua. Selain manajemen waktu, untuk kita bisa mengontrol emosi kita, untuk kita bisa mengontrol pikiran kita butuh kemampuan dalam mengontrol emosi dan pikiran. Itu penting banget Bapak Ibu, itu modal dasar kita dalam menjalani hidup.
Bahkan ketika kita sudah mengetahui nih modal dasar tadi ya, bagaimana kita mampu mengelola pikiran dan perasaan kita, ini tidak hanya bisa kita terapkan dalam keluarga dan di karir kita aja, namun dalam berteman, dalam sosial pun ini akan sangat terpakai Bapak Ibu semuanya. Insya Allah akan sangat terpakai. Karena itu juga yang kita rasakan ketika kita mempraktekannya. Dan di sini kita pengen kita bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Kita pengen bersama-sama berdaya ya. Bahkan kita bisa memberikan karya ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk kita bisa profesional menjalani keduanya, pastikan kita mampu memanajemen waktu kita dengan baik, kita mampu mengelola pikiran dan perasaan kita dengan baik, dan yang terpenting juga kita mampu berkomunikasi, mengkomunikasikannya dengan baik. Saat WFH, bekerja di rumah, ada masanya kita diintilin terus tuh sama anak-anak. Kita diikutin terus sama anak-anak. Anak-anak pengennya main terus sama kita. Ya kapan lagi gitu kan ya ketemu sama orang tuanya full time seharian penuh. Namun ada masanya kita harus bekerja. Dimana ketika kita bekerja, walaupun kita bekerja di rumah, kita perlu profesional. Gitu kan ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah disinilah peran komunikasi itu penting. Bagaimana kita mampu mengkomunikasikan kepada anak-anak kita. Dan pastinya dengan respon terbaik. Bagaimana mereka pun bisa memahami kita. Bagaimana mereka bisa menerima kondisinya. Dan bagaimana mereka pun bisa tetap bahagia bersama dengan kita. Jadi komunikasi pun menjadi faktor penting ya Bapak Ibu ya. Komunikasi, manajemen waktu, mengelola pikiran, mengelola perasaan. Ini 4 hal penting, walaupun masih ada beberapa hal lainnya ya. Namun ketika 4 hal ini saja kita terapkan Bapak Ibu semuanya, yakinlah. Hidup kita akan jauh lebih tenang ya dalam menjalani hari ya, dalam menghadapi tekanan dalam pekerjaan pun kita jadi lebih lapang, terutama dalam hal mengontrol emosi dan pikirannya. Dalam tekanan pekerjaan, dalam tekanan bisnis, pasti akan ada masa-masa kita ditekan ya, baik oleh target maupun lain sebagainya. Nah, masa itulah ketika kita mampu mengontrol pikiran dan perasaan kita, kitanya nyaman, orang-orang pun nggak tersinggung dengan kita. Karena banyak nih, ketika emosi, kita kurang mengontrol, oke lah kita diem, tapi ekspresi kita udah kelihatan kemana-mana, kan ya Bapak Ibu ya, orang-orang sekitar kita nggak nyaman. Nah inilah pentingnya kita untuk mampu mengontrol emosi dan pikiran kita ya, dan mampu untuk memberikan respon terbaik dengan komunikasi yang tepat. Begitu Bapak Ibu semuanya. Wah nggak kerasa udah hampir 45 menit ya Kak Holik ya, ngomong aja ya, tanpa slide ini padahal ya, karena suka kelabasan saya Bapak Ibu ya. Oke, saya langsung kembalikan ke Kak Holik. Baik, terima kasih kepada Coach Putri Romadona. Sangat luar biasa sekali ya, kakak-kakak dan bapak ibu semua. Berbicara tentang keluarga dan karir. Wow. Boleh silakan bapak ibu dan kakak-kakak semua yang mau bertanya atau mau diskusi terkait dengan materi kita pada sharing session kita pada sore hari ini, silahkan. Boleh langsung dihidupkan audionya. Ada, silakan. Bu Fatmawati. Ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat ke belakang ya, perjalanan berkeluarga dan karir, sekarang udah mau jadi nenek ya, tapi belum punya cucu ya. Sepertinya ketika kita masih punya anak balita, memang itu prioritas kepada keluarga gitu ya. Harus gitu ya, itu wajib ya. Kalau karir itu harus ini yang nomor 2 gitu ya. Karena memang prioritas keluarga kalau ketika masih punya anak-anak balita sampai kalau saya sampai masuk SD gitu, sampai TK itu masih saya tackle gitu. Kita kerja, cari pekerjaan yang tetap bisa mendampingi anak di TK gitu ya, sampai mengantar ya. Karena itu masa kedekatan, bagi saya itu masa kedekatan kita dengan anak-anak.
Tapi ketika anak-anak sudah mulai besar, remaja, kita bisa mulai berkiprah kepada masyarakat gitu. Nah, jadi lihat kondisi ya, lihat kondisi. Kalau masih anak-anak masih ketergantungan dengan kita, itu memang harus kita prioritaskan. Tapi ketika sudah mulai mandiri ya, kita mulai menambah peran kita di masyarakat gitu ya. Sehingga masyarakat juga merasakan manfaatnya ada, kita bisa bermanfaat bagi masyarakat begitu. Karena memang begini ya, nggak ada kata istirahat ya. Kalau orang-orang ini apa ya, sharing aja ya coach ya. Siap, Bu Fatma, silahkan. Ketika nggak ada kata istirahat, mungkin kalau yang nanti jadi nenek akan prioritas ke cucunya begitu ya. Jadi kita melihat ini saja itu tadi harus imbang ya. Kalau memang ada kondisi keluarga yang berisiko ya, jadi ibu hamil, anak-anak balita itu berisiko, harus kita prioritaskan. Kemudian ketika kalau kita punya orang tua ya, orang tua yang kemudian kita rawat itu juga harus diprioritaskan. Tapi ketika kita sudah belum ada ya yang seperti itu, sudah misalnya anak sudah besar. Tapi kalau yang anak sudah besar, kita bisa menambah peran kita di masyarakat. Tapi mungkin ada yang mungkin dititipkan orang tua, harus kita juga perhatikan seperti itu. Begitu kalau menurut saya coach ya. Jadi harus imbang, hidup ini harus imbang. Oke. Siap. Jadi ini sharing ya Bu Fatma ya. Nah, ini sempat kita bahas ya di webinar kita sebelumnya ya Kak Holik ya. Ini menarik nih ya. Jadi saya teringatkan untuk membahas ini juga ya ke kita semua ya Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu kita pahami bersama, saya sepakat banget sama Bu Fatma ya. Ketika anak-anak masih masa balita begitu ya, ini masa-masa kedekatan emosional kita bersama mereka. Karena di situ juga penanaman akidah dan lain sebagainya. Pembentukan akhlak anak-anak kita di masa-masa emas mereka. Benar banget, itu nggak salah. Benar banget, saya sepakat. Nah, ada hal yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu semua. Ada beberapa orang yang memang tidak bisa memilih. Harus fokus dulu ke keluarga. Ada yang seperti itu. Ada bisa jadi karena dia ada tuntutan membantu perekonomian keluarganya, hingga dia diharuskan ketika anak-anaknya pun masih balita, dia harus tetap bekerja. Ada yang memang peranannya justru sangat dibutuhkan di luaran sana, karena sosoknya yang dibutuhkan dimanapun dia berada. Ada. Nah, ini dulu yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Dan ada yang memang Allah berikan kesempatan untuk bisa fokus dulu nih. Lalu bisa nih, ketika sudah selesai semua, lalu fokus lagi nih ke pekerjaan juga. Bisa nyambi dua nih. Ada. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu semuanya, bahwa setiap orang punya peranannya masing-masing. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Yang perlu kita pahami adalah ketika kita memang sudah ada peranan lebih di luaran sana dan itu tidak bisa kita tinggalkan. Udah kita coba nih, nggak bisa kita tinggalkan. Artinya bisa jadi itu memang sudah jalan yang perlu kita lalui ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan posisi yang seperti itu, tugas kita bagaimana nih dengan kondisi misalkan anak-anak yang balita tadi. Ya tadi Bapak Ibu semuanya, walaupun waktu kita nggak bisa 100% bersama mereka, pastikan ketika kita ada untuk mereka, kita full time, kita full heart bersama mereka. Di jam istirahat kita, ketika kita harus keluar kota, pastikan kita hubungi mereka. Pastikan kita ada untuk mereka. Pastikan kita ingat pada mereka. Dan ada juga Bapak Ibu semuanya yang memilih untuk full menjadi ibu rumah tangga. Ada yang seperti itu. Bahkan sampai resign, banyak Bapak Ibu semuanya. Full menjadi ibu rumah tangga karena yakin bahwa rezeki laki-laki dan perempuan itu 100% sudah ditanggung. Kan begitu Bapak Ibu ya. Ada yang seperti itu nggak salah Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa setiap orang punya pilihannya masing-masing dan setiap pilihan itu nggak ada yang salah. Yang salah adalah ketika tidak mampu memprofesionalkan apa yang sudah dipilih. Nah, itu yang tidak tepat. Namun ketika mampu memprofesionalkan apa yang sudah dipilih, nah itu baru yang sangat cakep. Jangan sampai ketika kita pun sudah memutuskan untuk resign ya Bapak Ibu ya, kita sudah memutuskan untuk resign, kita pengennya full time di rumah sama anak-anak kita.
Tapi pada kenyataannya seperti apa? Kita malah sibuk sama sosmed, kita malah sibuk kepikiran, kok teman-teman enak ya megang duitnya, kok sih jadi pengen ya megang duit juga ya. Pada akhirnya berbisnis lah, berbisnis pada akhirnya lupa waktu tuh, full ngeliatin HP, lupa sama anak-anak, lupa sama tujuan awal. Kalau sebenarnya pengen jadi ibu rumah tangga ya supaya bisa sama anak-anak. Sama aja bohong, yang seperti itu. Nah itu yang tidak tepat ya Bapak Ibu semuanya. Namun ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, oke lah nyambi bisnis, misalkan begitu ya Bapak Ibu ya. Pastikan kita profesional, kapan kita harus update status, kapan kita harus menghubungi customer kita, kapan kita perlu membalas WA customer kita. Itu juga perlu profesional, walaupun kita berbisnis, kita yang ngatur waktunya. Nah, karena kita yang ngatur waktunya, pastikan kita mampu mengatur waktunya, kan begitu PR-nya ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai alih-alih menjadi ibu rumah tangga, tapi justru malah keluarga juga yang jadi korban. Alih-alih pengen full time bersama anak-anak, pengen menjadi bersama dengan anak-anak, tapi pada akhirnya dalam waktu 1 kali 24 jam, berapa banyak kita habiskan waktu bersama mereka, dan berapa banyak quality time kita bersama mereka. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang salah ketika ada yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, itu keputusan yang tepat bagi dirinya. Namun pastikan profesional sebaik mungkin. Ini baru 2 peranan ya Bapak Ibu ya, belum peranan kita sebagai hamba Tuhan, belum peranan kita sebagai keluarga, banyak peranan kita sebagai wanita ini Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak-bapak ya yang hadir di ruangan ini ya artinya semakin tersadarkan ya mudah-mudahan ya bahwa peranan wanita, istri Bapak itu ya luar biasa. Dan bukan berarti peranan Bapak nggak luar biasa, peranan Bapak itu luar biasa sekali ya. Bagaimana membawa keluarga itu bisa mencapai tujuan titik akhir yang kita inginkan bersama. Bagaimana istri kita bisa nyaman, bagaimana keluarga kita bisa nyaman. Kan begitu ya kalau Bapak-bapak ya, Bapak Ibu ya. Nyaman di sini baik sandang, pangan, papan terpenuhi kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, istri selaku yang ingin membantu perekonomian keluarga dan berkontribusi kepada masyarakat, ya kenapa enggak? Ketika memang memutuskan untuk seperti itu. Namun ketika memutuskan untuk full time menjadi ibu rumah tangga, ya enggak masalah juga. Tinggal bagaimana kita mampu profesional menjadi ibu rumah tangga. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika kita misalkan nih, saya memilih resign karena ya saya pengen full time bersama keluarga. Lalu kita melihat nih teman-teman kita di luaran sana yang bekerja. Lalu kita menjustifikasi mereka salah. Nah, itu yang tidak tepat. Jadi nggak ada yang salah Bapak Ibu. Yang salah adalah ketika kita tidak mampu profesional. Karena setiap orang pasti ketika mengambil keputusan itu sudah dipikirkan secara matang. Hanya bagaimana dia mampu profesional dan mampu menambah pengetahuannya. Ketika punya anak, apa aja sih yang perlu dia pahami? Oh, masa pertumbuhan anak dari usia sampai sekian, apa sih yang dia butuhkan? Nah, itu PR kita bersama sebagai orang tua. Ketika bekerja, apa sih yang harus saya siapkan? Kan begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan profesional. Begitu ya, sedikit tambahan sharing dari Pak Mata dia, Bapak Ibu semuanya. Begitu Kak Holly. Baik, Coach. Ini dari room chat ada dari Kak Elisha. Coach, saya memiliki kendala antara pekerjaan, keluarga, dan untuk ilmu. Mau tidak mau, saya mengurangi waktu bersama anak-anak khususnya. Walau saya juga nggak tega untuk meninggalkan anak-anak. Namun, saya tidak punya pilihan lagi. Karena saya berpikir bahwa saya tidak bisa menunda untuk menuntut ilmu. Bagaimana saya sebaiknya mengatur waktunya, Coach? Terima kasih. Yang kedua, langsung tahu di bagian semua Coach Dona. Oke, nah ini kaitannya erat dengan manajemen waktu dan pikiran ya, Kak Holik ya. Ini sebenarnya kita bahas juga nih ya di kelas ya. Cuman kalau untuk sekarang singkat sekali waktunya ya yang ada ya Kak Holik ya. Nanti saya langsung di coach di ini ya di direct message yang sama Kak Holik ya. Cuman yang pasti Bunda Elisa. Oke, nggak apa-apa Bun, unmute ya, nggak apa-apa. Nggak masalah Bun. Kalau terkait ini, menuntut ilmu ini justru kewajiban kita ya. Nggak ada berhentinya kita untuk menuntut ilmu. Tinggal bagaimana kita mampu memanajemen waktu kita. Mampu memanajemen pikiran kita. Karena ketika kita punya waktu pun, ketika pikiran kita sudah pusing duluan, pada akhirnya kita nggak jadi kan ikut kelasnya kan begitu ya. Di lapangan yang terjadi ya. Masih ada waktu nih, ada hari libur, saya pengen belajar, saya pengen menuntut ilmu. Tapi ya saya capek gitu. Nah itu satu alasan. Alasan lainnya ya karena anak-anak saya pengen liburan juga, anak-anak butuh saya juga kan begitu kan ya Bapak Ibu ya, case yang ada ya. Termasuk case yang Bunda Elisa kan seperti itu ya. Nggak tega, saya harus mengurangi waktu bersama anak-anak.
walau saya juga nggak tega untuk tinggalkan anak-anak, namun tidak punya pilihan lagi, begitu ya Bunda Elisa ya, karena berpikir bahwa tidak bisa menunda untuk menuntut ilmu. Nah, tinggal Bun, artinya coba dicek waktunya. Nanti mudah-mudahan ya Bunda Elisa ada kesempatannya untuk kita belajar barengnya di kelas DMWB ya. Di situ kita belajar untuk memprioritaskan, membuat skala prioritas ya di materi manajemen waktu ya. Nah, coba dicek Bunda. 1 kali 24 jam, berapa banyak sih waktu kita pakai untuk bekerja? Berapa banyak sih waktu kita pakai untuk bersama dengan anak-anak? Dan berapa banyak waktu sisa? Nah, di sisa waktu itulah kita pakai sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Singkatnya seperti itu, Bunda. Singkatnya seperti itu. Kita buat jadwal kita. Jadi, ketika kita sudah memilih untuk menuntut ilmu, kita perlu keluar dari zona nyaman kita. Nah, ini PR kita, keluar dari zona nyaman. Karena bisa jadi kita sudah nyaman nih dengan waktu bekerja kita yang sudah rutin, terus ketika pulang ya kita bersama dengan anak-anak, kita sudah nyaman dengan zona itu, dan kita pengen keluar dari zona nyaman. Artinya ketika kita pengen keluar dari zona nyaman, kita harus berjuang lebih, Bapak-Ibu semuanya. Artinya ketika kita sudah ada waktu rutin untuk jam bekerja, kita ada waktu janji bersama dengan anak-anak dari jam berapa sampai mereka tertidur. Nah, selebihnya itulah waktu kita untuk menuntut ilmu. Begitu ya, Bunda Elisa ya. Kalau misalkan menuntut ilmunya harus keluar kota, untuk di masa sekarang sebenarnya kesempatan banget ya bisa belajar banyak dari online ya Bapak Ibu ya. Namun ketika memang menuntut ilmunya harus keluar kota, yaitu seni berkomunikasi tadi bersama dengan anak-anak. Oh, itu dilema saya sekitar 5 tahun yang lalu tuh Bapak Ibu semuanya. Dilema banget saya. Anak saya masih kecil, masih bayi Bapak Ibu semuanya. Masih bayi. Saya tinggal tuh keluar kota, sebulan bisa 2 kali waktu itu. Kurang lebih. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu Bapak Ibu semuanya. Nah, tinggal bagaimana kita memanage waktu kita. Ketika anak-anak misalkan masih bayi, bagaimana ASI mereka tetap bisa terus ada walaupun kita nggak ada sama mereka. Tapi ketika kita ada, kita pastikan full heart, full time kita bersama dengan mereka. Begitu ya, Bunda Elisa ya. Nanti insya Allah kita belajar lebih dalam lagi ya terkait manajemen waktu dan pikirannya, Bunda Elisa ya. Oke, begitu Kak Holly kurang lebihnya. Baik, ini ada satu lagi Coach dari Kak Irma Bayahu. Coach mau bertanya bagaimana kalau mau kerja tapi tidak diizinkan suami, padahal punya juga tanggung jawab besar untuk orang tua dan mau membantu keuangan keluarga. Terima kasih Coach. Oke, nah ini menarik ya Bapak Ibu ya. Pengen bekerja namun nggak dibolehkan sama suami. Yang perlu kita sadari Bapak Ibu, ridho suami itu ridhonya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita bekerja tanpa ridho suami, ya nggak akan lancar juga pekerjaan kita. Begitupun ketika yang masih single nih ya, yang belum menikah. Yang belum menikah kalau nggak ada ridho dari orang tua, ya nggak akan lancar juga ya proses apa yang kita kerjakan ya Bapak Ibu ya. Namun dengan ridho orang tua, insya Allah lancar. Nah, PR-nya bagaimana supaya bisa dapat ridho? Misalkan begitu. Komunikasi. Seni berkomunikasi. Itu perlu kita kuasai. Seni merespon itu perlu kita kuasai. Manajemen perasaan itu perlu kita kuasai. Karena dengan komunikasi yang baik, semua bisa kok dilalui dengan komunikasi yang baik. Ngobrol dari hati ke hati bersama pasangan, begitu ya, Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi alasan kita untuk bekerja? Siapa tahu dengan kita sharing ke suami, suami pun ngasih solusi buat kita. Entah kita diizinkan bekerja atau justru malah entah dari apa yang didapatkan suami itu dibagi untuk keluarga, untuk orang tua kita. Kan begitu ya. Nah, itu tinggal bagaimana kita seni berkomunikasi. Ketika kita sudah mengkomunikasikannya dengan baik bersama pasangan kita, maka pasti akan ada jalan keluar bersama. Apalagi dalam rumah tangga. Kita kan seperti hanya sendal yang saling melengkapi ya, Bun. Kita nggak sama dengan pasangan kita. Isi pikiran kita berbeda dengan pasangan kita. Namun dengan adanya komunikasi, kita coba satukan isi pikiran kita. Seni berkomunikasi. Ini yang perlu kita kuasai ya, Bunda Irma ya. Begitu Bunda Irma, begitu Kak Holly. Baik, terima kasih Coach Dona. Boleh satu orang lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oh, ini ada lanjutannya ya dari Bunda Irma sepertinya Kak Holly. Ingin berhenti kerja untuk patuh pada perintah suami. Tapi suami tidak ada rasa peduli terhadap orang tua dan keluarga dari pihak saya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bunda Irma. Bunda Irma tahu dari mana kalau suami nggak peduli?
Apakah itu masih hanya dalam asumsi Bunda? Atau selama ini memang belum pernah ngobrol sama suami Bunda? Cuman kepikiran di pikiran, lalu pusing sendiri, berprasangka buruk sama suami. Nah, na'udzubillah, jangan sampai itu yang terjadi ya Bunda ya. Jangan sampai itu yang terjadi Bunda. Semua orang bisa berubah kok Bunda. Kalaupun memang benar suami kita seperti itu, namun ketika kita mampu berkomunikasi yang baik dengan beliau, mampu ada rahasia-rahasia tersendiri ya, panjang kalau mau kita bahas di sini ya Bapak Ibu ya, terhadap suami ya. Cuman yang pasti, ya namanya suami, kalau dia sudah menikahi kita, akhirnya dia sayang sama kita ya Bunda ya. Tinggal bagaimana dia tahu apa sebenarnya yang kita mau. Dengan cara apa supaya dia bisa tahu? Komunikasi. Komunikasi yang baik. Pastikan kita mempelajari seni berkomunikasi. Gitu ya Bunda ya. Pasti ada jalan keluar kok Bunda. Suami yang mungkin dulunya egois, insya Allah dengan komunikasi yang baik antar pasangan, suami pun akan senantiasa berubah ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Karena hidup kita bukankah untuk terus berusaha menjadi lebih baik ya, bukan kita malah terpenjara dengan kondisi yang sudah ada hingga pada akhirnya kita stres, kita marah, kita emosi, dan pada akhirnya ya kita nggak bisa beranjak dari tempat kita yang sekarang. Padahal kita pengen perubahan hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi keluarga yang lebih harmonis, kan begitu ya Ayah Bunda ya, teman-teman semuanya. Jadi lagi-lagi komunikasi dan mampu memanajemen perasaan kita. Karena komunikasi yang efektif pun itu akan terjaga, akan terjadi ketika kita mampu memanajemen perasaan kita. Begitu, Bunda Irma. Baik, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian? Satu orang lagi ya, terakhir. Karena acara kita sore, jadi memang agak terbatas waktunya. Silahkan. Baik, kalau belum ada, saya izin share screen Bapak Ibu. Jadi di Akira, insya Allah ada sebuah program, ini khusus buat ibu-ibu, kelas BMWB, ya, belajar menjadi wanita berkelas. Oh sebentar, kelas ternyata. Sebentar. Ya, sepertinya sedang error laptopnya. Baik, saya jelaskan saja Bapak Ibu dan kakak semua. Jadi di Akira kita ada kelas PMBB ya, belajar menjadi wanita berkelas. Yang ini adalah batch yang kelima. Jadi sudah gelombang kelima atau angkatan kelima. Dan ini kelas khusus bagi para ibu-ibu atau bunda-bunda ya, atau wanita ya yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Jadi dari kelas ini, ibu-ibu dan kakak sekalian, kita akan belajar selama ibu-ibu akan belajar selama kurang lebih 1 bulan ya, dari tanggal 13 Desember ini 2021 sampai tanggal 15 Januari 2022. Nah, benefitnya apa? Apa sih yang bakal didapat di kelas ini? Nah, yang pertama adalah ibu-ibu akan mendapatkan materi-materi yang sangat relate dengan kehidupan ibu-ibu sekalian. Ya, kemarin di sini kan ada Bu Suhartini, ada Kak Caca juga. Iya. Jadi di kelas ini ibu-ibu sekalian, kita itu belajar di dalam dalam 1 bulan, dan itu waktunya fleksibel. Jadi nanti silahkan untuk bisa menjadwalkan sendiri dari jadwal itu sendiri ya. Yang kedua, pembelajarannya itu via WhatsApp group dan juga room Zoom. Jadi akan sangat-sangat mudah bagi ibu-ibu atau kakak-kakak semua yang memang memiliki banyak aktivitas atau mungkin karirnya sedang sana padatnya, dan ini sangat bermanfaat buat kehidupan berkeluarga. Yang ketiga tadi ya, waktunya belajar sharingnya itu lebih fleksibel, dan juga akan mendapatkan konsultasi gratis bersama dengan Coach Putri Ramadona. Yang kelima, yaitu salah satu benefitnya adalah akan mendapatkan e-sertifikat bagi seluruh peserta yang mengikuti kelas PMBB ini. Dan yang nggak kalah hebatnya ketika ibu-ibu ini, yang ibu-ibu dapatkan ya, yaitu bergabung di komunitas
waris wanita perindu surga. Apa sih sebenarnya yang dipelajari di kelas kita ya? Yang dipelajari di kelas BMBB ini salah satunya adalah ya tadi bagaimana menjaga adab ya. Kalau di sesi pertama itu kalau nggak salah saya pernah lihat ya, itu salah satunya adalah bagaimana adab menuntut ilmu. Terus juga ada bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara menjadi seorang wanita yang berdaya. Wah, itu kan sangat keren tuh. Sangat-sangat menarik kalau ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian ingin ikut ya. Kalau bapak-bapaknya enggak ya. Kalau bapak-bapaknya nanti bisa ikut di kelas life transformation. Di situ juga ada ibu-ibu juga sih ya. Di sini kan ada Kak Elisha, ada Bu Fatma juga yang sudah ikut di kelas life transformation. Dan juga Bapak Ibu dan Kakak semua, untuk kelas BMWB ini, untuk hari ini ya, untuk hari ini spesial banget buat peserta dan juga seluruh yang ikut di kelas ini. Kita sedang membuka pendaftaran dan ini ada potongan yang sangat luar biasa ya. Potongannya itu 50% benefitnya dan juga investasi ini bukan apa ya? Bahasanya bukan bayar ya, tapi investasi. Karena ini salah satu bentuk keseriusan kita untuk belajar di kelas BMWB. Nah, salah satunya adalah salah satu dari materi yang didapatkan yaitu seni berkomunikasi. Nah, itu kan nanti akan dibahas juga bagaimana komunikasi dengan suami, bagaimana komunikasi dengan anak agar tidak kelihatan marah gitu ya. Bahasanya bukan marah ya, tapi lagi panas-panas mungkin ya, habis pulang kerja atau pulang kantor, rumah berantakan. Nah, itu nanti akan diajari juga. Akan sharing bareng bersama Coach Dona tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak agar tidak kesannya itu marah-marah gitu ya, buat bunda-bunda semua. Dan juga penting banget ada materi tentang power of thinking. Wah, itu sangat dahsyat banget bagaimana segala sesuatu itu dimulai dari pikiran kita. Dan spesial ibu-ibu dan kakak sekalian, untuk kelas BMWB pada hari ini, yang daftar hari ini akan mendapatkan potongan sebesar Rp50.000. Jadi kalau investasi kelas kita adalah Rp250.000. Nah, ketika ibu-ibu mendaftarkan kelas kita pada hari ini, akan mendapatkan potongan sebesar Rp50.000 dan juga plus dapat audio hipnoterapi dari Akira. Nah, itu kalau dirupiahkan, investasinya sekitar 500.000 ya, sekitar 500.000 untuk biaya hanya sekedar tadi ya, audio hipnoterapinya. So, kalau yang mau daftar Bapak Ibu dan mungkin ya Bapak-bapak nanti silahkan share ke istrinya atau mungkin ke keluarganya yang perempuan, karena ini sangat-sangat menarik kelas ini untuk dipelajari dan diikuti. Kelas kita selama 1 bulan, jadi akan sangat-sangat, ya bayangin deh, dalam waktu 1 bulan, kalau hitungannya 250.000 dikurang berarti 50 jadi 200.000. Ya sekitar 20.000-an lah, 20.000-an selama 1 pekan. Itu kan sangat-sangat murah banget gitu kan. So, silahkan ibu-ibu dan kakak semua untuk gabung dan join, akan ditunggu dengan teman-teman Akira. Dan tadi ya, salah satunya adalah setelah selesai di kelas, kita akan digabungkan di di sebuah komunitas namanya Waris Wanita Perindu Surga. Dan itu lebih dalam lagi materi-materi tentang keperempuanan atau tentang kekeluargaan ya gitu. Mungkin itu ya sedikit yang saya sampaikan terkait dengan event terdekat kita, terkait dengan ibu-ibu atau juara atau kelas perempuan. Tadi harusnya bisa share screen, tadi ternyata sedang error laptopnya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kakak-kakak, Bapak Ibu semua, terkait dengan kelas kita, atau mungkin masih ada yang sharing terkait dengan keluarga versus karir? Dipersilakan. Cukup? Atau ada lagi? Oh, boleh dong. Ini kan ada Bunda Suhartini nih. Assalamualaikum Bunda Suhartini. Bisa on mic? Cek. Cek Bunda Tini. Sudah. Iya, Kalik. Iya, Bunda. Izin dong, Bunda, sharing apa yang didapatkan atau hal yang menarik, insight yang menarik dari Bunda Tini yang didapatkan di kelas BMWB batch 4 kemarin. Ya,
Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah mengikuti kelas BMWB ya selama sebulan full bersama Pak Cedona. Banyak hal yang didapatkan, materi-materinya sungguh menarik semuanya, dahsyat banget, memberi energi yang sangat positif. Mulai dari tadi sudah dijelaskan sama Kak Holik ya, mulai dari adab menuntut ilmu, kemudian mempelajari tentang keunikan wanita gitu ya. Selama ini mungkin karena kita tidak memahami keunikan wanita, akhirnya suujon gitu ya, suujon dengan suami gitu ya, dengan anak-anak atau dengan yang lainnya gitu. Karena kita tidak memahami tentang keunikan kita gitu, atau keunikan dari pasangan kita. Sehingga kita banyak suujonnya gitu ya, merasa tidak diperhatikan dan sebagainya. Selain itu banyak yang lain, misalnya tadi the power of thinking gitu ya, bagaimana kekuatan pikiran gitu, sehingga bisa dari pikiran bisa muncul tindakan gitu, seperti itu yang bisa mempengaruhi tindakan kita. Jadi pokoknya banyak hal yang menarik Kak Holik, apalagi tentang manajemen waktu gitu ya. Kita di situ belajar banyak bagaimana cara memprioritaskan skala prioritas ya, pekerjaan-pekerjaan kita gitu ya, seperti itu. Yang tadi juga seni berkomunikasi, pokoknya seru banget deh. Jadi kakak-kakak, ibu-ibu, bagi yang ingin menjadi wanita berkelas, wanita yang berdaya ya, yuk kita ikuti kelas BMWB. Ya, Baik, itu pokoknya kalau pengen tahu banyak hal ya kita ikuti aja kelasnya. baik, terima kasih Bunda Tini. Oh iya, yang lain kalau tidak ada bertanya lagi, mungkin dicukupkan ya. Terima kasih Bunda Suhartini ya, sudah sharing terkait dengan pengalamannya ikut kelas BMBB yang batch keempat kemarin. Dan juga Bapak, Ibu, dan Kakak semua, ini ada challenge nih, Ada challenge dari kita, dari Akira. Jadi, di Akira insya Allah kita kan ada kelas BMBB nih ya. Nah, buat kakak-kakak dan Bapak Ibu sekalian yang mau ikut kelas, dan yang hari ini ikut kelas ya, kita ada challenge yaitu kita nanti akan foto bareng ya. Jadi silahkan nanti di up di sosial medianya, boleh di Facebook, boleh di Instagram. Nanti silahkan tag akun Akira dan juga tag akunnya Coach Dona dengan nama akunnya Dona_Khansa. Nah, untuk yang memberikan insight terbaik itu akan mendapatkan potongan harga sebesar 50% dari Akira. Wah kan? Jadi nggak apa namanya? Nggak perlu banyak-banyak nih investasinya. Ada potongan 50%. Cuman ngupload aja, ngupload kelas kita pada sore hari ini ya, dan memberikan insight atau hal-hal baru, hal yang baik yang Bapak Ibu dan Kakak semua dapatkan pada sore hari ini. Mungkin itu Bapak Ibu dan Kakak sekalian untuk sesi sharing kita pada sore hari ini bersama dengan Coach Putri Ramadona tentang keluarga versus karir. Boleh Coach Dona di closing terlebih dahulu terkait dengan kelas kita sore hari ini. Iya, terima kasih banyak Kak Holik dan jazakillah khair ya Bunda Tini ya, Masya Allah Bunda Tini. Ini sebelum kelas agak ini ya Bunda Tini, agak belum mau kalau kita aja ngobrol di depan umum. Ini Masya Allah ya, cakep banget ini public speaking-nya, Masya Allah, barakallah Bunda Tini. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak untuk kesempatannya ya dan kebersamaannya pada sore hari ini menjelang maghrib ya. Ini luar biasa sekali. Ini ayah bunda, teman-teman yang sangat pembelajar ya. Barakallah, mudah-mudahan dilancarkan semuanya dan dimudahkan proses kita untuk menjadi orang tua yang berkelas dan pebisnis ataupun karyawan yang berkelas ya, agar kita bisa terus menjadi pribadi-pribadi yang begitu dirindukan dimanapun tempat kita berada ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi untuk kita bisa profesional dalam menjalani karir maupun keluarga ya, berperan sebagai keluarga, baik itu sebagai ibu maupun sebagai ayah. Pastikan kita menjalani keduanya dengan profesional. Bagaimana kita mampu mengontrol emosi kita, bagaimana kita mampu memanajemen pikiran kita, bagaimana kita mampu memanajemen waktu kita, dan bagaimana kita mampu menguasai seni berkomunikasi. Maka dari 4 hal ini saja ketika kita praktekkan Bapak Ibu semuanya, yakinlah akan ada perubahan signifikan yang insya Allah kita dapatkan dan kita rasakan ya. Dan orang-orang di kanan kiri kita, lingkungan kita, bahkan lingkup terkecil kita keluarga akan merasakan perubahan yang mereka rasakan dari diri kita. Jadi tidak hanya perubahan yang kita rasakan ya,
namun orang-orang di sekitar kita pun insya Allah akan merasakan perubahan dari transformasi diri kita. Terima kasih banyak tim Akira yang luar biasa sekali sudah mewadahi sharing kita pada kesempatan sore hari ini, dan terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah membersamai ya di sharing kita sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semua kekurangan datangnya dari saya, adapun kebaikan semua datangnya dari Allah ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Coach Dona dan Bapak Ibu sekalian yang sudah stay ya sampai sore hari ini. Boleh dong dihidupkan videonya, kita mau foto bareng. Silakan, ada Kak Eka, ada Kak Lili, ada Kak Meliana, ada Bu Safitri, ada Bu Karmila, ada Bu Nur Endah, ada Bu Puji. Boleh dihidupkan terlebih dahulu Bu Puji, dikit aja, bentar aja ya. Ya, ada Kak Siti Wasito, ada Kak Endiah. Bisa dihidupkan videonya. Wah, ini ada Pak Wahyuni Irwandi, Insya Allah. Silakan Kak Meliana, Bu Karmila, Bu Nur Endah. Bisa dihidupkan? Oke. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. Posenya apa ya? Posenya gimana nih bagusnya nih? Oh ya, gini. Ini apa namanya? Sarang heo gitu. Oke, Kak Karunggus ya. Ini kayaknya dari timur nih. Kak Karungganus ini, Masya Allah. Yuk, 1, 2, 3. Sarang heo. Baik, cukup. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan Kakak semua, dan terutama Coach Putri Ramadona ya, atas sharingnya pada sore hari ini. Semoga tidak hanya sekedar kita dapat, tapi juga bisa diimplementasikan dan juga kita sharingkan dengan keluarga dan kerabat kita sekitar. Terima kasih banyak. Saya Nur Falik dari Akira Training Coaching Center. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau hal-hal yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semuanya, Pak Karanggunus. Oleh Terima kasih Coach Ramadona.